Ketika saya dulu sekolah di Madrasah Aliyah dalam kondisi yang serba terbatas, serba memprihatinkan, terbersit dalam hati saya suatu saat jika saya punya rezeki, saya berniat suatu saat saya akan bangun sekolah atau madrasah buat mereka-mereka yang barangkali secara ekonomi kondisinya sama dengan saya pada saat itu. Saya dilahirkan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, tahun 1971. Ibu saya, ibu rumah tangga tulen. Bapak saya adalah seorang guru madrasah yang sehari-harinya bekerja mengajar di madrasah, kemudian malam hari mengajar majlis taklim. Setelah berusia 7 tahun, saya masuk sekolah dasar 6 tahun, kemudian dibarengi kalau jam 1 siang itu disebutnya sekolah Arab. Setelah itu saya melanjutkan ke madrasah yang kebetulan Bapak pimpin, Madrasah Sanawiyah Swasta. Nama madrasahnya Madrasah Sanawiyah Al-Islamiyah yang didirikan oleh orang tua saya di tahun 1969. Menjadi seorang anak guru ngaji atau guru madrasah, guru majlis taklim, itu dalam kondisi yang sangat sederhana sekali. Karena memang penghasilan Bapak itu dari honor mengajarnya, karena ini lembaga swasta, honor mengajarnya ya serba pas-pasan. Memang dilihat dari sisi penghargaan lingkungan, ya namanya anak guru barangkali ya banyak orang menghormati itu. Tapi sisi lain dari kehidupan ekonomi, kalau saya bilang mungkin di bawah rata-rata masyarakat, bahkan di bawah rata-rata masyarakat nelayan. Nelayan itu bisa menghasilkan 25.000 sebulan. Bapak saya hanya mendapatkan honor dari guru madrasah itu hanya 15.000 per bulan. Tambahannya ya dari ngajar-ngajar majlis taklim. Yang sering saya alami pada saat kecil adalah sering sekali kami sekeluarga itu makan tidak seperti umumnya masyarakat makan, kalau makan malam itu di jam 5, di jam 6 karena belum ada lampu. Tapi kami itu makan kadang-kadang harus nunggu bapak pulang ngajar majlis taklim, kemudian dapat sedikit rezeki dari jamaah, baru bisa dibelikan ya telur atau indomie. Baru kemudian ibu kami ya memasak pada saat itu juga. Jadi kalau jam 9 pulang atau setengah 10 pulang, ya setengah 10 itu meskipun warung sudah tutup harus ngetuk pintu, kemudian dimasak, ya kita makan bareng-bareng malam hari. Dan itu sering sekali kami rasakan karena keterbatasan ekonomi. Namun dengan kondisi itu ya saya tidak berputus asa, bagaimanapun saya harus melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Akhirnya saya ikut kakak saya yang kuliah di IAIN waktu itu untuk sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 atau yang sekarang itu namanya Madrasah Pembangunan. Waktu itu sebelum dipindah dari Ciputat ke Cempaka Putih. Saya harus prihatin karena orang tua hanya mampu ngirimin sebulan 10.000. Akhirnya ya saya berusaha untuk ringan tangan. Dari kelas 1 saya sering bantu-bantu di sekolah. Akhirnya ada salah seorang guru kami yang kebetulan istri seorang dosen ya. Saya ingat namanya Profesor Dr. Amin Suma. Istrinya berbaik hati kemudian mengusulkan saya untuk ya bantu-bantu di sekolah. Alhamdulillah dari Maisah membantu sekolah itu saya dikasih honor lah. Di sekolah itu sejak dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 Aliyah itu sebanyak 10 liter beras. Jadi sudah banyak menolong saya untuk bisa bertahan hidup, minimal tidak kelaparan lah ketika sekolah, karena ya dari 10 liter beras itu bisa hidup selama 1 bulan. Untuk lauknya ya tergantung kondisi bagaimana kiriman orang tua. 3 tahun bertahan dalam kondisi seperti itu. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Ciputat.
Kemudian saya dapat yang namanya program beasiswa masuk IAIN namanya PMDK. Jadi masuk IAIN tanpa tes. Meskipun dengan serba kebingungan ya, apakah saya bisa membayar uang semester atau tidak, yang penting saya sudah masuk dalam program PMDK itu. Saya pilih jurusan Tarbiyah, pendidikan agama. Di bangku kuliah, saya mencoba juga untuk berusaha mempertahankan kehidupan dengan biaya sekolah, dengan berjualan apa yang bisa saya jualan. Kalau istilah sekarang malah jual-jual asongan, sampai ada kemudian bersit atau terinspirasi ketika saya melihat ada orang yang jual soal-soal ujian masuk IAIN, maka di semester 3 saya mencoba membuat sendiri. Jadi meminta naskah-naskah ujian tahun-tahun yang lalu di rektorat, kemudian saya ketik ulang, kemudian saya cetak sendiri juga, saya jilid sendiri juga, saya jual sendiri juga. Alhamdulillah di tahun pertama penjualan buku-buku ujian masuk IAIN itu bisa 1.500 eksemplar waktu itu. Dan di tahun kedua saya sudah bisa menjual sampai 4.000 eksemplar. Nah, dari situlah kemudian agak terbuka, mulai rezeki agak terbuka, saya mulai bisa hidup. Dari keuntungan jualan buku itu bisa hidup 1 tahun itu. Bahkan sampai pada tahun-tahun berikutnya sampai bisa menyisihkan, yang kemudian akhirnya di tahun kedua dengan kelebihan rezeki dari hasil penjualan soal-soal itu saya bisa kontrak tempat, kemudian bisa kredit komputer. Akhirnya saya buka bukan saja rental komputer, kemudian saya juga buka advertising, percetakan, dan yang lebih banyak mempengaruhi itu saya buka kursus komputer. Dari situlah saya kemudian punya maisah, punya usaha sendiri untuk terus sampai menyelesaikan studi di IAIN Jakarta. Selesai dari IAIN Jakarta tahun 95, kemudian tahun 96 mengadu nasib untuk menjadi PNS. Kebetulan sangat unik, tidak seperti biasanya karena Kementerian Agama waktu itu tidak punya dana untuk menyelenggarakan tes masuk PNS itu secara terbuka atau secara besar-besaran. Sistemnya tahun itu adalah seleksi nilai. Jadi dari sekitar 4.000 pendaftar itu yang diterima hanya 200 orang. Dan 200 orang itu ditetapkan berdasarkan nilai indeks prestasi. Ya alhamdulillah indeks prestasi saya waktu kuliah kalau dibilang bagus sih ya tidak bagus, tapi dari 4.000 orang yang pendaftar di tahun itu saya masuk dalam 12 besar. Ya alhamdulillah saya bisa masuk ke dalam 97 orang yang direkrut menjadi CPNS. 97 keluar SK, saya ditugaskan menjadi guru Min 5 Pelumpang Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bertahan 2 tahun di Min 5 Pelumpang, saya berharap saya ingin dekat dengan tempat tinggal saya. Waktu itu saya tinggal dengan mertua di Pondok Gede. Saya minta ditugaskan di Man 6 Kampung Dukuh sebelah Taman Mini. Tapi begitu SK keluar, saya ditugaskan balik kampung ke Pulau Seribu, khususnya ke Pulau Tidung, di madrasah di mana tempat dulu saya sekolah, namanya MTS Al-Islah Islamiyah. Saya agak sedikit kaget karena selain sebagai PNS, saya juga sudah sedikit-sedikit sudah punya usaha di Ciputat. Akhirnya usaha itu saya tinggalkan, aset-aset saya jual. Saya sempat protes, sempat tanya, kenapa saya dipindahin di Pulau Seribu? Alasannya yang pertama, saya aslinya dari Pulau Seribu. Yang kedua, rupanya entah melalui siapa ada bisikan kepada pejabat pemegang kebijakan bahwa katanya bapak saya minta saya pulang kampung. Akhirnya ya saya dengan yakin bahwa ini mungkin yang terbaik, akhirnya saya siap pindah ke Pulau Seribu, khususnya di Pulau Tidung.
Di tahun 99 itu akhirnya saya mengajar di Pulau Tidung di MTS. Selain mengajar di MTS, saya juga diminta untuk membantu MI-nya, Madrasah Ibtidaiyah, yang kebetulan satu komplek atau satu lingkungan dengan MTS itu. Nah, ketika tahun 2004 kantor Kementerian Agama Kepulauan Seribu itu dibuka karena sekuensi dari pemekaran wilayah, yang asalnya Kepulauan Seribu itu adalah sebuah kecamatan. Di tahun 2001 itu berubah status menjadi kabupaten, maka kemudian di tahun 2004 Kementerian Agama dibuka di Kepulauan Seribu, jadi Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Saya dari guru langsung diamanahi di kantor itu sebagai Kepala Seksi Mapenda. Kepala Seksi Mapenda itu Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama. Otomatis saya berkantor harus di kabupaten. Maka saya berpindah tugas dari berkantor tadinya di Pulau Tidung. Saya pada awalnya berkantor di Pulau Karya. Pulau yang memang disediakan untuk instansi-instansi baru, baik itu Sudin maupun kementerian, itu bertugas di Pulau Karya. Pulau Karya sebelah Pulau Pramuka sebagai ibu kota kabupaten. Tugas di Pulau Karya itu tidak ada penduduk di pulau itu, yang ada hanya kuburan. Jadi pulau yang dikhususkan untuk orang-orang yang meninggal. Jadi hanya ada beberapa mes untuk karyawan. Jadi saya harus bekerja di Pulau Karya sebagai PNS, Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama. Yang sangat memprihatinkan adalah bahwa waktu itu bahkan sampai dengan saat ini tidak ada kapal yang sifatnya reguler secara rutin setiap hari menuju Pulau Karya. Akhirnya ya dengan terpaksa saya harus charter ke Pulau Karya dan tidak bisa bolak-balik setiap hari karena charter nilainya lumayan. Waktu awal-awal Rp300.000 untuk charter kapal nelayan ke Pulau Karya itu. Jadi Senin pagi saya harus berangkat ke Pulau Karya, kemudian hari Jumat sore atau Sabtu pagi saya baru balik ke rumah ke Pulau Tidung. Kosnya cukup luar biasa buat saya PNS golongan 3A untuk membiayai operasional berkantor di Pulau Karya itu. Tahun 2008 akhirnya Kementerian Agama membangun kantor. Waktu awal masih bergabung dengan Sudin-Sudin, tahun 2008 membangun kantor di Pulau Pramuka. Akhirnya saya berkantor di Pulau Pramuka. Perjalanan itu cukup panjang dari 2004 sampai 2019. Jadi 15 tahun saya berkantor di Pulau Pramuka dan tidur di kantor. Jadi tidur di atas meja, tidur di sedapatnya sajalah tidur. Tahun 2019 saya kemudian dipindahkan ke kantor Kementerian Agama Jakarta Utara sebagai Kasubag TU juga. Tahun 2019, 2 tahun saya berkantor di Jakarta Utara, kemudian Maret 2021 saya dipindah kembali. Dalam hal ini dipromosikan menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama dan dibalikin ke Kepulauan Seribu. Jadi mulai 2021 saya pindah berkantor kembali di Kepulauan Seribu sampai dengan saat ini. Kita yang pada awalnya tidak punya penghasilan kecuali dari gaji, tapi keinginannya pengen punya sekolahan dengan harapan anak-anak bisa belajar, tapi rupanya dengan niat yang paling pokok adalah anak-anak bisa belajar Al-Quran, rupanya itulah yang kemudian Allah memberikan keluasan rezeki kepada kami, kepada saya keluarga, sehingga pelan-pelan bisa membangun gedung untuk belajar anak-anak ini. Itu baru bisa terwujud di tahun 2004. Ketika saya mulai ditugaskan di Kementerian Agama Kabupaten, tahun 2004 saya ditarik menjadi Kepala Seksi. Kemudian saya mulai dengan diawali saya bentuk yayasan sebagai bagian dari payung hukum untuk Madrasah Aliyah ini, baru kemudian membuka Madrasah Aliyah ini. Ya, tentunya dengan harapan bahwa mereka-mereka yang berniat mempelajari agama
pada umumnya khususnya Al-Quran ya ada tempatnya lah ya, karena ekonomi masyarakat tidak semuanya mampu, karena kemudian lembaga pendidikan di Pulau Tidung juga belum ada untuk tingkat SLTA, jadi mereka harus keluar. Nah, mereka-mereka yang nggak punya biaya ini ya otomatis tidak melanjutkan. Makanya kemudian ada prinsip saya mengumpulkan yang terserak. Artinya anak-anak yang kurang mampu kita kumpulkan di sekolah ini, kemudian saya azam untuk menggratiskan, bahkan mensubsidi keperluan-keperluan seperti pakaian seragam dan buku-bukunya. Dengan berbagai macam lika-likunya, ya saya hanya seorang PNS begitu yang waktu itu juga belum punya penghasilan apa-apa, hanya bermodalkan pinjam ke bank. Jadi PNS itu punya gaji yang bisa digadai di bank, kemudian saya pinjam ke bank, kemudian saya membeli tanah ini dengan harapan ya ini ke depan bisa menjadi bangun gedung Madrasah Aliyah. Alhamdulillah ya, tentunya konsekuensinya kami hidup menghemat. Di keluarga hidup menghemat sedikit karena gaji sudah dipotong untuk bayar cicilan di bank. Alhamdulillah meskipun di awal itu sangat memprihatinkan ya, mungkin kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya tumbuh sampai pada titik tertentu di tahun kedua itu muridnya cuma 1 orang. Tapi alhamdulillah anak ini rupanya gigih ingin mendalami agama, bisa sampai kelas 3 selesai itu. Bahkan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ke UIN Jakarta dan bisa selesai. Nah, mulailah kemudian tahun-tahun berikutnya masyarakat menaruh perhatian, menaruh kepercayaan, menitipkan anak-anaknya di madrasah kami ini. Alhamdulillah sampai dengan hari ini ya sudah hampir 150 siswa. Alhamdulillah dari tahun ke tahun sekolah kami ya menunjukkan prestasi yang baik ya, beberapa kali mendapatkan juara baik di tingkat kabupaten dan pernah 3 tahun berturut-turut di tingkat provinsi. Lomba Olimpiade Sains gitu, kimia terpadu, fisika terpadu, matematika terpadu, pernah mendapatkan juara 3 dan juara 2. Nah, itu menjadi bukti bahwa kami mengelola pendidikan ini tidak asal-asalan. Bahkan 2 tahun yang lalu ada alumni dari kita bisa lulus tes beasiswa ke Jerman. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara. Ya, rezeki Allah yang ngatur. Sampai hari ini alhamdulillah ajam saya mendirikan sekolah gratis itu masih terpenuhi. Artinya belum ada diminta biaya apapun, biaya pendaftaran kah, biaya baju sekolah kah, biaya buku kah, semua gratis. Saya bersyukur Allah ngasih jalan ada maisah lain ya. Di tengah maraknya wisata di Kepulauan Seribu, saya mengambil kesempatan untuk sedikit mengais rezeki untuk membiayai madrasah ini, yaitu dengan sedikit ada tempat penginapan, orang Pulau Tidung bilangnya homestay. Nah, hasil dari situlah kemudian kita gunakan untuk kebutuhan madrasah kita sampai dengan hari ini. Saya sebagai ketua yayasan sekaligus pemilik ya, karena pendirinya cuma 2, saya dan istri saya gitu. Jadi bisa memanage ini inginlah
anak-anak secara terus-menerus untuk mempelajari Al-Quran. Minimal 3 tahun di Madrasah Aliyah ini mereka belajar Al-Quran setiap hari. Untuk tanah ini saya berpikir jangka panjang. Meskipun ini milik pribadi, tapi kemudian kami beserta istri kemudian memanggil anak-anak bahwa tanah ini sebaiknya diwakafkan agar keberlangsungan pendidikan ini bisa terus sampai kapanpun. Karena kalau tidak diwakafkan bisa jadi generasi ke bawah kami, anak cucu kami bisa jadi memanfaatkan ini untuk hal-hal yang lain. Tapi kalau sudah diwakafkan jelas bahwa ini adalah untuk Madrasah Aliyah dan untuk pendidikan agama sehingga lebih aman. Jadi tanah yang kurang lebih hampir 1000 lebih ini hari ini sudah menjadi tanah wakaf. Anak-anak kami juga sudah tanda tangan semua bahwa insya Allah mudah-mudahan ini bisa keberlangsungannya bisa dijamin gitu. Meskipun perolehannya dari pelan-pelan gitu, tapi alhamdulillah kita bisa titipkan, mudah-mudahan menjadi bekal untuk kemudian hari. Menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kepulauan Seribu itu memang sangat penuh tantangan. Selain dari transportasi ke kantor saja sudah begitu besar, apalagi harus mengunjungi 11 pulau yang jaraknya itu relatif ya, ada yang dekat, ada yang jauh, bahkan ada yang sangat jauh sekali. Itu menjadi tantangan tersendiri Kementerian Agama Kepulauan Seribu dalam membina masyarakat di pulau-pulau penduduk itu. Dari 111 pulau itu ada 11 pulau yang berpenduduk dengan jumlah penduduk hari ini mencapai 30.000 jiwa. Dan itu kan dalam pelayanan keagamaannya harus dilayani secara maksimal, baik itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang pembinaan masyarakatnya, majelis taklim, masjid dan lain sebagainya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri buat kami. Hal yang sangat menjadi beban, kalau saya bilang beban ya beban pelaksanaan tugas sebagai ASN di Kepulauan Seribu adalah persoalan transportasi. Sekian lama saya berharap ada transportasi reguler agar bisa lebih mudah menjalankan tugas. Sampai dengan hari ini belum ada kapal reguler ke Pulau Pramuka, ke kabupaten. Jadi sampai dengan hari ini pun saya berkantor dengan charter kapal, kalau membiayai perjalanan itu sendiri, karena hanya saya sendiri dari Pulau Tidung itu yang ke Pulau Pramuka. Kementerian Agama Kepulauan Seribu sudah mendapat fasilitas kapal cepat speedboat, cuman operasionalnya tidak sesuai dengan budget atau anggaran yang disediakan. Bahkan karena peraturan Menteri Keuangan tentang SBM. Jadi SBM kapal itu sama dengan SBM mobil. Kita hanya dibudgetkan 20 juta per tahun, sedangkan kapal yang disediakan oleh Kementerian Agama itu untuk transportasi itu satu kali jalan aja, apalagi kalau dari Pramuka ke Jakarta itu bisa mencapai 4 juta sekali jalan. Jadi angka 20 juta itu cukup 5 kali jalan sudah habis ya. Apalagi kalau ditambah dengan manasin mesin. Jadi kan mesin kapal itu kan 2-3 hari harus ketika tidak jalan kan juga harus dipanasin. Jadi kesimpulannya anggaran yang diberikan sesuai dengan SBM itu hanya cukup untuk manasin mesin selama 1 tahun. Jadi kapal kami sering nongkrong aja, ya tidak bisa beroperasi karena anggarannya sudah tidak ada lagi. Hal ini juga pernah kami sampaikan kepada Pak Sekjen bahwa harus ada payung hukum ketika kita mengusulkan anggaran. Angkanya lebih besar dari angka SBM Menteri Keuangan, yaitu sebesar 20 juta.
perlu ada payung hukum. Cuma sampai dengan saat ini kami masih menunggu respon ya, agar kapal alat transportasi kami mengunjungi pulau-pulau di Kepulauan Seribu itu bisa benar dimanfaatkan dengan ketersediaan anggaran bahan bakar untuk kapal yang akan kami gunakan dalam operasional sehari-hari. Sejak tahun 2002 saya diamanahi menjadi Ketua Tanfidiyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Seribu. Mungkin dilihat dari background, teman-teman melihat dari background saya dulu pernah aktif di mahasiswa sebagai salah satu pengurus pergerakan mahasiswa yang berafiliasi ke NU. Nah, dengan aktif di NU itu kemudian saya banyak kenal teman-teman yang ada di Jakarta. Saya kenal dengan ketua-ketua cabang yang ada di Jakarta. Saya ketemu dengan kiai-kiai yang menjadi pengurus wilayah, bahkan ketemu beberapa pengurus yang ada di pengurus besar. Saya menjadi ketua Tanfidiyah NU itu hampir 12 tahun, jadi 2 periode lebih dikit. Jadi cukuplah buat memupuk jaringan perjuangan begitu. Ditambah lagi yang lebih luas pergaulannya adalah ketika saya diamanahi di tahun 2005 menjadi sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepulauan Seribu. Kemudian di 2015 saya dipercaya menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kepulauan Seribu, dan ini masih ketika saya menjadi kepala kantor saya minta untuk diganti, teman-teman kemudian mengusulkan agar sekalian aja dipegang semua, sekalian dipegang gitu, biar komunikasinya lebih enak. Dari aktif di organisasi itu kemudian saya mendapatkan kenalan-kenalan yang mereka barangkali membantu kegiatan-kegiatan saya dalam rangka mengelola madrasah gratis. Ya, karena kebetulan di Nahdlatul Ulama itu pernah ketuanya seorang gubernur, Fauzi Bowo. Jadi melalui kebijakan-kebijakan dia saya juga kedapatan barokahnya lah. Kemudian juga pernah jadi ketua pengurus wilayah itu seorang menteri, Pak Jan Farid, yang juga seorang pengusaha. Alhamdulillah dari beliau juga kami mendapatkan bantuan asrama, sehingga kami membangun bukan saja sekolah madrasah tapi juga membangun pondok pesantren. Jadi anak-anak kami itu di pagi sampai siang hari itu belajar sekolah formal, nah malam harinya mereka dikenalkan dengan kitab-kitab ala pesantren lah, meskipun tidak full begitu. Mereka belajar jurumiyah, mereka belajar matan bina, mereka belajar amsilatut tasrifiyah, kemudian kitab-kitab pemula ya, sehingga ya bisa dikombinasikan pengetahuan umum yang ada di madrasah aliyah dengan beberapa kitab kecil yang ada di pondok pesantren. Termasuk asrama santrinya kami mendapatkan bantuan dari Menpera waktu itu. Menteri Perumahan waktu itu adalah Bapak Jan Farid. Bapak Jan Farid sangat fokus sekali membantu kami, termasuk yang diistimewakan. Kenapa saya katakan yang diistimewakan? Karena kalau dari sisi peraturan itu yang mendapatkan bantuan rusunawa itu minimal punya 400 santri. Sedangkan waktu itu baru 100-an santri, jadi tidak memenuhi syarat. Tapi keinginannya membantu itu sehingga dia panggil itu dirjennya. Bagaimana ini bisa dibantu? Oh, Pak Juknisnya aja kita rubah katanya. Jadi sampai sebegitunya perhatiannya merubah Juknis. Jadi ditambahin aja. Jadi minimal 400 santri kecuali daerah-daerah terpencil. Nah, itulah kemudian yang saya merasa oh ini orang baik banget sampai mau begitu untuk sekedar menolong kita yang ada di Kepulauan Seribu dengan agar tidak melanggar regulasi yang ada. Waktu itu berupa rusunawa, rumah susun sewa, yang kita manfaatkan untuk siswa-siswi yang mukim, yang datang dari luar daerah. Ya, alhamdulillah mereka sekolah itu gratis, bukan saja gratis sekolahnya, gratis mukimnya juga, makan kita sediakan, ya, makan 3 kali kita sediakan. Jadi mereka
ada di sini itu tinggal bagaimana mereka fokus untuk belajar. Dari forum pelayanan Al-Quran, ini titipan dari orang juga untuk para penghafal Quran. Alhamdulillah kita sudah cetak 1 juta mushaf dan dibagikan kepada penghafal Quran. Alhamdulillah adik-adik ini nanti bisa memanfaatkan ya, biar yang wakaf itu juga dapat kebaikan. Jadi yang lain sini.